Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Sudarno di usia 71 tahun pada hari Sabtu 8 Oktober 2022, ayah dari Ibu Handayaningsih, ayah mertua dari Bapak Immanuel Anggit Prakoso, opa dari saudara Arlo Dante Hanafiasya. Jenazah akan dimakamkan pada hari ini, Minggu 9 Oktober 2022 di pemakaman San Diego Hills. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan senantiasa menaungi keluarga yang ditinggalkan. Peneguhan dan pemberkatan pernikahan akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri saudara Karel Kiviran dengan saudari Yeni Tania Seni, anggota GKI Gading Indah, pada hari Sabtu 22 Oktober 2022 di GKI Gading Indah. Dan juga akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah atas diri saudara Kelvin Sugiono, anggota GKI Gading Indah, dengan saudari Grace Sutanto, anggota GKMI Anugrah, pada Sabtu 29 Oktober 2022 di GKMI Anugrah. Tata cara dan masa aprobasi dapat dilihat pada warta jemaat online. Kebersamaan Komisi Remaja. Komisi Remaja GKI Gading Indah mengadakan kegiatan kebersamaan remaja dengan tema Give, Grow in Faith Together. Kegiatan ini akan berlangsung pada 29 Oktober 2022. Teman-teman remaja semua diharapkan dapat mengambil bagian dalam kegiatan ini dengan mendaftar terlebih dahulu. Pendaftaran bisa dilakukan melalui website Komisi Remaja GKI Gading Indah atau dengan mendaftar langsung di stand pendaftaran setelah kebaktian ini berakhir. Diharapkan partisipasi dari para adik-adik Komisi Remaja. Seminar kesehatan akan dilaksanakan pada Rabu 19 Oktober 2022 dengan tema demensia dengan pembicara Dr. Widyawati Suhendra, spesialis, pada pukul 9 sampai 11.45 di GKI Gading Indah. Seminar ini merupakan kerjasama antara Komisi Dewasa, Klinik Gria Kasih Indah dengan Rumah Sakit Gading Pluit. Pencalonan penatua masa pelayanan 2023-2026. Untuk makin mendukung pelayanan di GKI Gading Indah, Majelis Jemaat mengajak jemaat untuk dapat berpartisipasi dalam pencalonan penatua untuk masa pelayanan tahun 2023-2026. Informasi penatua yang akan mengakhiri masa pelayanan, yang dapat melanjutkan masa pelayanan, serta beberapa poin kriteria dapat dibaca pada warta jemaat online. Untuk pengisian pencalonan penatua dapat diakses pada link yang terdapat dalam warta jemaat atau scan barcode yang telah tersedia di papan pengumuman. Pemilihan paling lambat akan ditunggu sampai di hari Minggu 23 Oktober 2022. Diharapkan partisipasi dari segenap anggota jemaat untuk mensukseskan pencalonan penatua di masa pelayanan 2023-2026 ini, supaya kita bisa meningkatkan kegiatan dan kehidupan berjemaat kita. Bulan keluarga. Mari kita mendengarkan presentasi dari panitia bulan keluarga. Dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, kita sudah memasuki bulan keluarga, gitu ya. Ada banyak rangkaian acara yang menarik dan bukan hanya menarik, tapi juga penuh manfaat bagi kita, gitu ya. Karena setiap kita boleh membangun keluarga gitu ya, di dalam Tuhan gitu. Nah, oleh karena itu saya ingin menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, kemarin kita di hari Sabtu tanggal 8 Oktober telah dilaksanakan weekend keluarga di Ancol ya,
dengan tema membangun relasi yang sehat dan saling peduli gitu, dipimpin oleh Pendeta Roni Nathanael dan Pendeta Novita Sutanto gitu, dan dihadiri 214 peserta gitu, dan keriuhan setiap keluarga-keluarga yang bergabung dalam keluarga besar GKI Gading Indah begitu meriah begitu ya. Mereka saling mendukung, apalagi pada waktu games gitu ya. Semuanya saling beriringan bersama-sama mendukung satu dengan yang lain begitu. Dan itu membangun semangat bahwa kita tidak sendirian gitu ya, keluarga-keluarga ini, tapi bersama-sama sebagai sebuah keluarga besar GKI Gading Indah. Dan selain itu kita juga berterima kasih kepada panitia dan seksi acara yang telah bekerja keras menyiapkan acara ini sehingga bisa berjalan lancar. Puji Tuhan juga cuaca dan segala hal boleh berjalan dengan baik juga, seperti itu Bapak sekalian. Dan yang kedua Bapak sekalian, yang Sabtu depan ini gitu Bapak sekalian, saya ingin coba untuk memperlihatkan sebuah gambar gitu kan. Ini adalah gambar seorang anak gitu ya, dengan di depan laptop seperti itu kan. Nah, selama pandemi kemarin inilah kondisi anak-anak kita begitu kan. Dan itu 2 tahun mereka menghadapi seperti itu Bapak sekalian. Dan bukan hanya itu, ya coba next slide. Nah, orang tuanya juga pusing gitu ya, di mana setiap anak-anak waktu itu pertama kali PJJ gitu kan, harus mendampingi anaknya gitu yang tadinya sudah ditaruh di sekolah, terus kemudian diantar sekolah selesai gitu kan ya, terus tinggal jemput gitu. Tapi sekarang seharian kita harus menemani seperti itu. Nah, setelah kita berjuang dengan hal itu, dan saat ini kembali lagi onsite gitu, dan ada banyak hal selama 2 tahun itu bukan waktu yang sedikit, tapi membangun sebuah kebiasaan yang berbeda dari anak-anak kita. Ada yang positif, ada juga yang negatif Bapak sekalian. Oleh karena itu di hari Sabtu gitu ya, next gitu ya. Nah, di hari Sabtu itu kita akan mencoba untuk membahas bersama-sama bagaimana kita menyikapi. Kalau hal yang positif, wah itu akan baik gitu ya untuk pertumbuhan anak kita. Tapi bagaimana kalau ada efek-efek negatifnya gitu ya? Karena mereka selalu berhadapan dengan gadgetnya, berhadapan dengan laptopnya seperti itu. Sehingga social skill-nya jadi kurang gitu ya. Ada banyak cerita juga untuk anak-anak SD kelas 1, kelas 2 gitu kan ya, yang begitu onsite malah ini takut gitu ya. Yang biasanya soalnya kan di TK ditemani oleh orang tuanya gitu ya. Sepanjang mungkin kelas 1 juga ditemani oleh orang tuanya karena sekolah di rumah gitu ya. Begitu masuk jadi takut gitu ya, pada nangis seperti itu. Nah, oleh karena itu bagaimana kita menyikapi? Nah, kita akan dipandu oleh Ibu Ane Kartawijaya dan Pak Christian gitu ya, Pak Christian, yang mereka berdua memang telah mendalami dia concern dengan keluarga seperti itu. Dan Pak Christian pun juga seorang pengusaha begitu kan ya, tapi dia bisa membagi waktu dan dia bisa berbagi dengan kita semua berkaitan dengan hal ini. Seperti itu. Dan untuk anak-anak juga bisa diajak Bapak Ibu sekalian, karena di situ akan ada Sabtu ceria. Jadi ada kelas anak sendiri, jadi ada banyak permainan gitu ya. Bagaimana kita memperkenalkan kalau permainan di gadget gitu ya, tidak kalah serunya juga permainan secara fisik gitu ya. Itu ada engklik. Zaman dulu kita engklik gitu ya. Nanti kita akan coba perkenalkan dengan anak-anak kita gitu ya, kita engklik. Terus kemudian next. Nah, terus ular tangga, kita buat ular tangga 3 dimensi yang besar gitu ya. Nanti pion-pionnya itu jadi anak-anak itu. Dadunya bisa dilihat di sana, dadunya besar-besar gitu kan, seperti itu. Nah, itu ya sudah itu sekitar segitu satu ruangan sendiri, dan membangun keceriaan buat anak bahwa kalau kita asik itu bukan hanya di handphone, tapi juga bersama-sama, interaksi bersama dengan teman-temannya. Seperti itu. Itu pesan yang kita mau bawa berkaitan dengan ini seminar Christian Parenting ini. Next. Ya, stand pendaftaran ada di depan Bapak Ibu sekalian. Ada 2 cara. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian bisa dengan scan barcode gitu ya. Yang di depan ada barcode bisa tinggal di scan, atau yang langsung aja minta form terus kemudian isi pendaftaran gitu ya. Terus kemudian dikasih ke kakak-kakak guru sekolah minggu seperti itu. Terus ini disediakan game berhadiah juga buat anak-anak gitu ya pada saatnya nanti. Ataupun nanti di situ juga ada yang mendaftar dikasih souvenir ya seperti itu. Silakan nanti di sana. Itu buat seminar parenting. Kemudian yang berikutnya kita ya terus ini ya, ada banyak permainan juga gitu ya, game board. Nah, akan ada juga basar tolong menolong Bapak Ibu sekalian ya. Basar ini kita akan bersama-sama gitu kan, sebagai keluarga besar gitu kan ya,
akan dilakukan di hari Minggu tanggal 23 Oktober 2002 setelah KU 2 jam 10.30 sampai 12.00. Bagi yang ingin berpartisipasi dalam basar tersebut juga segera mendaftar ya Bapak Ibu sekalian. Tempatnya terbatas seperti itu. Itu ya basar tolong menolong di tanggal 23 dicatat gitu ya setelah KU 2. Kemudian yang berikutnya adalah lomba foto booth gitu ya. Batas pengirimannya adalah tanggal 16 Oktober, diupload ke IG. Kalau Bapak Ibu sekalian kesulitan untuk mengupload ke IG, langsung kirim aja ke WA ke Bapak Hendri Prasetyo gitu ya. Di brosur maupun juga di poster-poster kami sudah ada nomor WA-nya Pak Hendri Prasetyo gitu ya. Mudah Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian tempat foto booth-nya juga sudah disediakan gitu ya. Itu di sana pantainya sudah disediakan, jangan dianggurin di sana ya gitu. Nah, terus kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah selama bulan Oktober ini kita juga mengadakan aksi sosial penggalangan dana kasih bagi Diakonia GKI Gading Indah dan dana pendidikan bagi 35 siswi sekolah BPSK Jonggol Cilengsi melalui rekening BCA 0948 488 488 atas nama GKI Jabar, GKI Gading Indah. Kode uniknya yang di belakangnya itu Bapak Ibu sekalian 29 ya. Contohnya adalah 100 ribu, belakangnya ada 29-nya gitu ya. Dimohon partisipasinya sehingga kita boleh mendukung mereka di dalam mereka meraih cita-cita mereka. Dan akan diadakan penyuluhan juga pelayanan kesehatan bagi siswa dan guru BPSK Jonggol pada tanggal 29 Oktober nanti. Informasi lengkap dapat dilihat di poster juga seperti itu. Ya. Next. Terima kasih, Tuhan memberkati. Hati-hati. Ya, terima kasih Ko David. Acara-acara yang sangat menarik, jangan sampai dilewatkan karena bulan keluarga itu kesempatan bagi kita untuk berkegiatan di GKI Gading Indah bersama dengan keluarga kita. Mari kita lanjutkan untuk Bina Pranika. GKI Klasis Jakarta Utara dan GKI Samanhudi mengadakan Bina Pranika yang akan dilaksanakan pada 6 dan 13 November 2022 di Auditorium Ukrida Gedung E lantai 7. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada Warta Jemaat online. Majelis GKI Gading Indah terus mengingatkan agar jemaat dan simpatisan terus menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker apabila berada di luar rumah, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga kesehatan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Kontak center GKI Gading Indah dapat dilihat di Warta Jemaat. Seluruh pelayan, pendeta, penatua, pemusik, prokantor, dan tim multimedia yang bertugas hari ini sudah dites antigen dengan hasil negatif dalam keadaan sehat, suhu tubuh normal. Bagi jemaat dan simpatisan yang tidak mendapatkan liturgi cetak, dapat men-scan QR code di bagian yang sebelah kanan itu yang sudah ditempel pada kursi di depan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Untuk Bapak Ibu diharapkan bisa mengisi bangkunya lebih ke depan karena ini sudah hampir penuh dan supaya rekan-rekan kita bisa menempati bagian yang di belakang nanti, yang datang belakangan. Dan juga mungkin bisa juga untuk bagi yang baru datang silahkan langsung naik ke atas untuk duduk di area balkon. Terima kasih. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema keluarga yang memiliki ucapan syukur bersifat intergenerasional dan akan dipimpin oleh Pendeta Roni Nathanael MTH. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Jemaat dipersilakan duduk dulu. Nanti saya akan mengundang para jemaat untuk bangkit berdiri. Sebelumnya, marilah kita menyaksikan tarian prosesi oleh anak-anak kita dari Sekolah Minggu Matahari Bersinar Terang.
kita semua menyanyikan baitnya yang kedua dan ketiga. Bapak Ibu dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Terima kasih anak-anak yang luar biasa. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki kebaktian kita ini dengan satu keyakinan dan pengakuan bahwa kebaktian ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Halo, opa, oma, mama, papa, kakak, adik, teteh, koko, cici, dan semuanya serta anak-anak sekalian yang terkasih. Tadi tuh tariannya luar biasa ya dari anak-anak. Hebat nggak? Bagus ya? Bagus. Adik-adik tadi sudah mempersiapkan semuanya sematang mungkin ya Bu Tea ya. Saya lihat hari ini ada yang berbeda dari ibadah hari Minggu biasanya. Apa ya Bu Tea yang bikin beda? Kayaknya kita harus tanya nih sama anak-anak atau ibu-ibu atau bapak-bapak semuanya. Hari ini kebaktiannya yang Anda tahu, kira-kira kebaktian apa ya kok beda? Ada yang tahu nggak? Anak-anak ada yang tahu? Kebaktian apa? Ada yang menjawab di sebelah sini, intergenerasi katanya. Oh, oke. Kebaktian intergenerasi. Apa Kisya. itu Bu Tea? Kebaktian di mana kita bisa bersama-sama berkumpul, semua keluarga, anggota keluarga. Semua datang sama keluarganya masing-masing? Bersama dengan keluarganya? Coba dilihat kiri kanan. Kebaktian ini diselenggarakan dalam rangka Bulan Keluarga GKI Gading Indah. Intergenerasi namanya tadi ya. Jadi memang kalau saya lihat hari ini yang datang unsur keluarganya cukup lengkap nih. Ada dari oma, opa, dari tante, dari om, mama, papa, kakak, adik, sama adik-adik sekalian semuanya di sini lengkap. Tapi unsur keluarga kita akan lebih lengkap lagi dan hidup keluarga kita akan lebih indah lagi kalau ada Tuhan Yesus di dalamnya. Keluarga hidup indah.
hidup indah. Sungguh menyenangkan apabila benar-benar itu terjadi. Tetapi dalam realitanya tidak selalu begitu. Ada kesalahan di sana-sini yang kita lakukan. Anak-anak pernah nggak melakukan kesalahan? Coba boleh angkat tangan anak-anak yang pernah melakukan kesalahan siapa? Hanya satu yang jujur di sini ya rupanya. Ini gitu anak-anak ya. kecil dulu. Coba, mana yang merasa jadi anak-anak, mungkin pernah menyakiti hati papa mama atau hati temannya. Nah ini, ada yang kecil jawab di sini ya. Kamu pernah melakukan kesalahan di sekolah? Pernah ya, ngangguk tadi Bu Tea. Kamu melakukan kesalahan apa Yel kalau boleh tahu? Pernah berantem sama teman? Iya. Terus ngapain dong? Kakaknya kali ya, lebih bisa jawab kakaknya ya, coba. Ya di sekolah. Mungkin nggak ngerjain tugas. Mungkin nggak mengerjakan tugas, begitu Bu Tea jawabnya kalau di sekolah. Itu kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak kecil. Mungkin anak-anak besar atau anak-anak tua juga pernah melakukan kesalahan. Bukan hanya anak-anak muda tapi juga anak-anak besar atau anak-anak tua. Kalau kita melakukan kesalahan, apa yang kemudian kita perbuat? Ada yang bisa jawab mungkin? Adik-adik, kalau tadi melakukan kesalahan, biasanya setelah kita melakukan kesalahan, kita ngapain sama guru kita atau sama papa mama? Minta maaf. Minta maaf. Wow, luar biasa jawabannya. Minta maaf sama orang tua. Kalau kita melakukan kesalahan kepada Tuhan, apa yang kita lakukan? Berdoa. Iya betul. Dan Berdoa. pasti orang tua memaafkan nggak? Enggak, Bu Tea, ada yang jawab enggak di sebelah sana. Coba dicari ya anaknya siapa itu. Orang tuanya mana nih nggak memaafkan? Iya buat orang tua. Orang tua kalau anak-anak minta ampun, minta maaf, apakah dimaafkan? Gimana Bapak Ibu, dimaafkan? Anak-anak kalau orang tua minta maaf, dimaafkan nggak? Dimaafkan. Iya betul, kita memaafkan. Apalagi Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan sih maunya kita ke kiri, tapi seringkali kita ke kanan. Tuhan maunya kita berbuat A, tapi kita memilih melakukan A. Tapi kemudian kita datang kepada Tuhan, kita mohon pengampunan. Tuhan juga begitu baik akan mengampuni kita ya, Kes. Ya, kalau kita mau merendahkan diri kita, kita menghadap Tuhan, kita membawa semua pergumulan dosa-dosa kita dan mengaku dosa pada Tuhan, maka Tuhan juga niscaya akan mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita bersama-sama berdoa, membawa semua pergumulan dosa kita, dan kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami semua sudah mendengar bahwa anak-anak kami juga melakukan kesalahan dan juga meminta ampun kepada orang tua dan kepada Tuhan. Begitu juga kami sebagai orang tua, kami juga sering membuat salah pada anak-anak kami, kepada orang tua kami. Kami juga meminta ampun, meminta maaf pada mereka juga. Dan juga sebagai Bapa yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih, kami tahu bahwa perbuatan kami ini banyak yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Di pagi hari ini ya Bapa, kami memohon ampun kepadamu karena kesalahan kami, dari perkataan kami, tindakan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami ucap syukur ya Bapa, hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yesus memanggil. Ikutlah jalan selamat kekal. Marilah
nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan di dalam Yesaya 1 ayat 18 mengatakan, "Marilah, baiklah kita berperkara," firman Tuhan, "sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah Ilahi. Lihat teman-teman diri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, ini kehendak Tuhan bagimu. Kita akan mengulang lagu ini, tapi dengan cara yang berbeda. Selama ini begitu bersuka kita langsung begini-begini, ya. Jangan dulu. Jadi waktu bersukacitalah selalu tunjukkan wajah gembiramu. Kita coba mengekspresikan itu di wajah kita sekalipun pakai masker, ya. Kita senyum lalu kelihatan kan dari mata, ya, kalau kita bersukacita. Lalu waktu lihat teman di kanan kiri dan sekitarmu, lihat dong kiri kanan sekitar. Baru kemudian berikan salam damai karena kasih karunia dan pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai. Kalau Anda dengan anggota keluarga sederet boleh bergandeng tangan, ya. Tapi kalau Anda ragu apakah ada virus atau tidak perlu bergandeng tangan. Sekali lagi kita nyanyikan dengan petunjuk seperti tadi. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman-teman diri dan di sekitarmu, Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Mama, Papa, Cici, Koko, Dede, senang kalau kita bisa hidup damai satu sama lain seperti kata Pak Pendeta Roni tadi. Hidup dalam damai, rukun satu sama lain. Saya membayangkan betapa indahnya kalau keluarga kita yaitu tidak bertengkar. Pasti anak-anak senang kalau nggak bertengkar. Bapak Ibu Pak Sutri juga senang kalau tidak bertengkar satu sama lain. Tidak saling berebut. Juga kita mau saling mengasihi satu sama lain. Ya, pasti sangat menyenangkan kalau di dalam rumah kita, dalam keluarga kita, setiap anggota keluarganya bisa menyambut anugerah cinta kasih Tuhan dalam damai. Sekalipun ada kesulitan, ada duka, tapi semua mau saling menjaga, saling mendukung, saling mendoakan, dan merawat karena keluarga adalah harta yang paling berharga. Harta adalah keluarga.
Kita berdoa. Tiba saatnya ya Bapa, dalam kebaktian ini kami secara khusus rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan kami lewat pemberitaan firman-Mu. Terima kasih untuk penolong, yaitu Roh Kudus yang sudah dicurahkan bagi kami dalam Kristus. Mampukan kami, memberi diri kami dipimpin oleh Sang Roh Penolong, sehingga kami bisa menjadi seperti tanah subur, tempat di mana benih-benih firman yang tertabur boleh berakar, bertumbuh dan berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teks Alkitab yang akan bersama-sama kita renungkan dalam kebaktian ini terambil dari Injil Lukas. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayat ke-19. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayat ke-19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Kasihanilah kami. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yesus, Guru." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada para imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Salah seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, Puji Tuhan, aku telah sembuh. Puji Tuhan. lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah tahir? Di manakah ke-9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang datang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah. Pergilah, karena imanmu telah menyelamatkan engkau." Puji Tuhan, aku telah sembuh. Puji Tuhan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Maka berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara dan melakukannya. Haleluya. Saya dijanjikan mic yang nempel di kuping, tapi saya cari-cari tidak ada. Untung kupingnya masih ada. Ibu bapak saudara, satu saat saya dan istri saya Tia, kami makan bersama dengan anak menantu cucu. Sementara menunggu main course disajikan, belum keluar, itu disediakan dulu roti kecil-kecil itu. Karena iseng saya nyomot satu,
dan saya mulai menggigit roti itu. Cucu kami, Crystal, dia berkata, "Grandpa, you have to pray first." Ngisin-ngisini, saudara. Engkongnya yang pendeta ditegur oleh cucunya karena belum berdoa. Sekalipun, ini saya tanya jawab yang jujur ya. Biasanya Anda berdoa kalau untuk makanan kecil seperti itu, atau ketika steaknya sudah keluar baru berdoa? Yang mana? Kalau steaknya udah keluar kan, ya. Kalau yang kecil-kecil itu kita tidak merasa perlu berdoa. Tapi apa yang dilakukan cucu kami mengingatkan saya, dan itu saya bagikan kepada Anda semua, bahwa bersyukur sekalipun gampang disebut, ternyata itu tidak selalu mudah untuk dipraktikkan. Padahal itulah yang dikehendaki Tuhan untuk kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Mengucap syukur atas segala hal. Nah, ngomong-ngomong anak-anak nih, kalau ulang tahun senang tidak dapat kado? Yes. Yes. Ya. Oma-oma kalau ulang tahun senang nggak kalau dapat kado? Yes juga. Ya. Jadi pada dasarnya ya kita semua ya seneng lah kalau ulang tahun dapat kado. Nah sekarang kalau enggak dapat bagaimana? Sedih. Oma-oma juga sedih kalau enggak dapat. Sedih juga oma-oma katanya ya. Enggak tua, enggak muda, kalau enggak dapat kado sedih. Kenapa sedih? I don't have presents ya. Memangnya papa mama harus ya kasih kado ya? Yes. Ya. Papa mama harus ngasih kado. Kalau harus berarti kan sadar atau tanpa sadar nih, kita merasa urusan dapat kado itu adalah hak kita. Ya. Karena kita katakan harus dapat. Papa mama harus ngasih. Anak cucu kudu ngasih. Seolah itu adalah hak kita. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak, kalau apa yang dilakukan diberikan orang lain itu kita anggap sebagai hak kita, sebagai kewajiban orang lain, maka itu akan membuat kita sulit untuk bersyukur. Karena itu hak kami. Itu yang juga kita temui dalam cerita 10 orang kusta tadi. Ya. Jadi dari antara 10 orang kusta itu disebutkan jelas yang satu adalah orang Samaria. Jadi yang 9 orang apa? Orang apa? Orang Samarianya satu, yang 9 orang Jawa. Orang Jawa, orang Yahudi ya yang 9. Kira-kira begitulah perkiraan kita. Lalu terjadi seperti yang diperagakan tadi ya, oleh orang kusta-kustaan dan Yesus-Yesusan tadi. Ya. 10-10-nya sembuh, tapi yang balik cuma 1 orang. Orang Samaria. Kenapa? Yang 9 kenapa enggak balik? Nah ada beberapa penjelasan. Ada yang bilang begini, enggak balik yang 9 ini karena mereka mengutamakan pemenuhan hukum agama. Jadi aturan agama Yahudi kalau orang kena kusta terus sembuh, dia mesti diperiksa. Diperiksanya bukan oleh dokter Andrew, bukan oleh dokter Gima, tapi oleh imam. Ya.
Imam yang periksa lalu menyatakan, iya benar, lu udah baik. Ya. Jadi ada yang menjelaskan mereka tidak kembali kepada Yesus karena mengutamakan pemenuhan aturan agama tadi. Ada lagi yang lain bilang karena mereka jangan-jangan udah kangen nih sama keluarganya. Ya. Kamu kangen gak kalau lama gak ketemu sama papa mama? Sama saudara? Kangen gak? Kangen ya? Pengen ketemu. Nah, orang-orang kusta ini adalah orang-orang yang dikucilkan. Jadi ada yang bilang mereka pasti kangen sama keluarga, makanya mereka enggak kembali kepada Yesus untuk bersyukur karena mereka buru-buru pengen ketemu sama keluarganya. Ya masuk akal juga penjelasan itu. Tapi saya mau mengajak kita melihat dari penjelasan dari kemungkinan yang lain. 9 orang kusta ini kan orang Yahudi. Lalu mereka tahu, mereka sadar betul mereka adalah keturunan Abraham, mereka adalah umat pilihan. Yang menyembuhkan orang apa? Yesus. Orang Yahudi juga. Jadi boleh jadi mereka berpikir, ya ini memang udah kudunya, udah semestinya. Kami kan umat pilihan. Kami berhak mendapat berkat Tuhan termasuk kesembuhan. Oleh karena itu, karena dianggap itu sudah haknya, maka ketika disembuhkan mereka tidak merasa perlu untuk bersyukur. Dan itu di sana sini terjadi. Ya. Anak-anak nih kalau pergi sekolah suka dibantuin oleh suster tidak? Untuk pakai seragam. Ada yang enggak ya. Ada juga yang dibantu. Nah kalau habis dibantu ini udah ditolongin pakai seragam tadi, bilang terima kasih enggak? Enggak. Kenapa? Karena buat kita itu memang kerjaan suster tuh. Hak kita untuk dilayani. Kita tanya bapak-bapak nih ya. Bapak-bapak ada yang biasa pagi ngopi? Ada yang ngopi enggak selain saya? Ngopi ya? Oh ngopi, dan dia ngopi. Istrimu kah yang membuatkan kopi untukmu? Bikin sendiri? Bikin sendiri. Ya. Tidak apa-apa, kita senasib. Ya. Kenapa kami bikin sendiri? Karena kami lebih tahu ukuran yang paling pas buat kami, ya. Dan istri-istri juga mengatakan, lu bikin sendiri aja, lu yang tahu ukurannya, ya. Padahal rada males sebetulnya untuk bikinin. Ya. Entah istri membuatkan kopi atau menyiapkan sarapan. Berapa banyak dari antara kita yang mengucapkan terima kasih secara tulus pada pasangan kita? Masih? Mungkin sebagian melakukan, sebagian enggak tuh. Kenapa enggak? Itu hak gua. Tanggung jawab lu buat melayani. Anak-anak nih, tiap hari dikasih makan enggak sama papa mama? Dikasih. Kalau lagi makan tuh, sempat bilang terima kasih enggak sama papa mama? Enggak, ya karena kita anggap papa mama ya kudunya ngasih makan. Ya, masa enggak kasih makan? Ya, kalau enggak kasih makan laporin ke Komisi Perlindungan Anak. Ya. Istri-istri masih terima kasih enggak kalau ditransfer uang belanja bulanan? Enggak lah, itu mah udah kewajiban laki, hanya ya. Paling reaksinya kalau ditransfer sekarang, masa tetap juga segini? Ya, cabai udah naik, tomat udah naik. Ya, mau saban hari dikasih cabai sama tomat doang. Ada situasi-situasi karena kita merasa itu hak kita, kita jadi susah buat berterima kasih. Orang Samaria ini dia tahu kalau dia disembuhkan bukan haknya. Dia sadar itu adalah anugerah Allah.
melalui Yesus. Anak-anak ingat ya, kalau anak-anak bisa makan tiap hari, bisa punya pakaian yang baik, bisa sekolah di sekolahan yang bagus, itu anugerah Tuhan lewat papa mama. Itu bukan hak. Ketika kita memandang, memaknai apa yang dilakukan, diberikan orang lain adalah wujud dari anugerah Tuhan lewat pasangan, lewat orang tua, lewat anak, dan seterusnya, maka kita akan makin dimampukan untuk bersyukur. Dan hanya seperti itulah kita bisa menumbuhkan kehidupan keluarga yang memiliki ucapan syukur yang tulus dan nama Tuhan makin dipermuliakan. Amin. Lukas 17 ayat 15 sampai 16. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Selamat siang. Lagi ngapain? Lagi main. Kita lagi main. Main apa ini? Today we're gonna produce you sparkles. Press those sparkles. Bikin apa, Cik? Oh, Cik. Mommy, just ask me some. Shoot a rainbow again. Ini dari siapa? Sunny, she's a orange. Ini dari siapa? It's from my bestie. Dari Elaine. Yeah. So, are you grateful? Very grateful. Ah, you like her present so much. Ya, Dennis juga suka. Ya. Kalau dapat apa-apa harus grateful. Don't be Ya, ungrateful. harus bersyukur. Don't be ungrateful. Yes, good. Don't be ungrateful. Ya. I've been ungrateful for 2 times. Iya? Apa aja itu? I said Ya, I don't like it, and I say I don't like it. 2 times. Tuh, dedenya Jadi juga. bisa berdoa, pinter. Ayo, Kecil, Kristen, kecil. Kristen berdoa coba. Bilang, terima kasih sama Tuhan untuk ini banyak sekali hadiahnya. Banyak sekali, come on. Let's. Ya, sini. Biar Papa pegang ini. Pak, Kristen mau berdoa dulu. Oh. Mau bilang terima kasih sama Tuhan untuk semua berkat ya. Banyak banget Oke. ya. Ada hadiah, ulang tahun kemarin. Kemudian tadi baru makan, baru minum. Terus ini ada yogurt. Let's pray. Thank you, Jesus, for today because you already gave me so many presents and toys. Amin.
Jemaat sekalian, kalau tadi kita sudah menyaksikan penampilan tari dari anak-anak, lalu juga ada peragaan drama dari para remaja, maka sekarang oma-oma juga tidak ketinggalan mau menyatakan rasa syukurnya. Sejak awal kebaktian tadi, kita ikuti bahwa para oma sudah mengiringi kita semua, dan sekarang mereka akan mengiringi sebuah lagu Thank You Lord yang akan dinyanyikan oleh pro kantor. Mari Bapak Oma, Tante, Om, anak-anak sekalian, kita semangati oma-oma yang luar biasa ini. dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersyafaat.
Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk semua kelimpahan anugerah-Mu. Khususnya kami bersyukur untuk keluarga di mana kami boleh menjadi bagiannya. Kami bersyukur untuk orang tua, untuk pasangan hidup, untuk anak-anak yang Tuhan hadirkan dalam keluarga kami. Untuk saudara-saudara yang kami miliki. Ya Bapa, mampukan kami untuk terus merawat, menumbuh kembangkan rasa syukur yang benar. Berlatih untuk terus mengungkapkannya dengan tulus, agar di dalam kehidupan keluarga, di mana ungkapan syukur menjadi sesuatu yang bermakna, di sanalah juga nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di sorga, kami menyerahkan keluarga-keluarga kami dengan pergumulan-pergumulan masing-masing. Mungkin ada keluarga yang bergumul ketika ada anggota keluarganya yang terpapar penyakit tertentu, yang harus menjalani pengobatan, perawatan. Mungkin ada keluarga yang punya persoalan karena hubungan yang kurang baik, kurang harmonis di antara anggota keluarga. Barangkali ada keluarga yang punya beban karena sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Mungkin juga ada yang bingung menghadapi masa depan terkait dengan pekerjaan, dengan studi, dengan perjodohan dan sebagainya. Apapun persoalan kami ya Bapa, mampukan kami seisi keluarga masing-masing untuk terus mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, berpegang erat pada tangan kasih Tuhan yang senantiasa terulur untuk menopang kami. Kami memohon hikmat-Mu bagi para orang tua di dalam membesarkan anak-anak yang Tuhan anugerahkan, agar mereka bukan cuma memberi kepenuhan hal-hal jasmani, tapi mereka selaku orang tua juga dapat mendidik, membesarkan anak dalam pengenalan dan kasih akan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak, Tuhan berkati di dalam pertumbuhan mereka masing-masing, agar mereka juga bukan cuma bertumbuh secara fisik, bertumbuh di dalam ilmu lewat pendidikan yang mereka jalani, tapi juga mereka boleh terus bertumbuh di dalam iman mereka sebagai anak-anak Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami juga berdoa menyerahkan keberadaan gereja-Mu dengan tugas panggilan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya bagi orang-orang yang mengalami kesesakan karena bencana-bencana yang menimpa mereka, baik bencana karena ulah manusia seperti tragedi di Malang, maupun bencana-bencana alam yang terjadi di beberapa daerah. Kami percaya Tuhan mengasihani mereka, Tuhan tidak tinggalkan mereka. Tuhan juga yang mampukan pemerintah, juga lembaga-lembaga lain untuk dapat melakukan apa yang benar guna menolong mereka yang sedang ada di dalam kesesakan karena berbagai bencana ini. Terima kasih ya Bapa untuk kebaktian intergenerasi yang boleh kami selenggarakan hari ini. Maka kami juga terus memohonkan berkat Tuhan bagi rangkaian kegiatan dalam bulan keluarga Jemaat GKI Gading Indah pada hari-hari dan minggu-minggu selanjutnya. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Oma, opa, mama, papa semuanya di sini, tante, om, kakak, adik, kita semua yang ada di sini. Kita sudah menerima kelimpahan berkat anugerah Tuhan. Maka bukankah sepantasnya, sudah sepatutnya kita pun bersyukur atas semua berkatnya itu? Betul ya Bu Tea? Dan salah satu wujud syukur kita adalah kita mau memberikan persembahan syukur kita dalam bentuk sebagian harta yang sesungguhnya kita yakini itu juga berasal dari Tuhan. Saya jadi teringat apa yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bagi jemaat yang hadir di gereja dan tidak menggunakan QR code atau transfer, dapat menyampaikannya dengan menggunakan amplop persembahan yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam keranjang persembahan yang telah disiapkan oleh para penatua bertugas. Mari kita awali ungkapan syukur kita ini dengan menaikkan pujian, syukur padamu ya Allah. Firman yang telah disampaikan melalui Pendeta Roni, kiranya Engkau mau mengajar kami untuk menjadi keluarga-keluarga yang selalu bersyukur padamu ya Tuhan. Di pagi hari ini sebagai wujud ungkapan syukur kami membawa apa yang kami punya dalam bentuk persembahan di hari ini ya Tuhan. Berkatilah persembahan ini,
Agar persembahan ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya, berkatilah para pihak yang mengelola persembahan ini, agar dapat digunakan seluas-luasnya untuk perlebaran kerajaan-Mu. Tetapi di balik semua itu ya Tuhan, kiranya Engkau mau mengajar kami untuk mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan padamu saja ya Tuhan, sebagai wujud ibadah kami yang sejati. Terima kasih, kami bersyukur dan berdoa kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Opa, oma, tante, om, dan anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebaktian ini akan segera berakhir. Maka pertanyaannya adalah, apakah ungkapan syukur kita juga berakhir sampai di sini? Tentu saja tidak, karena kita semua yang ada di sini dipanggil untuk terus mengungkapkan syukur kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Khususnya juga dengan memperhatikan, mempedulikan, berbagi kasih dengan mereka yang membutuhkan wujud nyata kasih Allah. Tuhan mengutus kita. Kudus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda juga, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
supaya kita pulang tidak bertumpuk dan tidak menjadi macet di pintu keluar, maka kita akan keluar per 6 baris dimulai dari belakang ya Bapak Ibu ya, supaya kita tidak berdesak-desakan dan nanti akan